sahabat Bubah Mukti, berjumpa kembali bersama saya Nadia. Dan kali ini kita berada di Sungai Rindu, tepatnya di Desa Hurip Jaya, Kampung Sembilangan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Ada apa aja sih di Sungai Rindu? Kali ini kita akan mengeksplor dan melihat-lihat ada apa aja di wisata Sungai Rindu. Yuk langsung ikutin terus petualangan kami di Sungai Rindu. Nah, sahabat Bubah Mukti, sekarang kita sedang menuju ke spot selanjutnya, yaitu spot pemancingan. Dan kita menggunakan speedboat seperti ini. Yuk, ikutin terus. Ya, sahabat Bubah Mukti, sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Pokdarwis di sini, namanya Kang Mus. Apa kabar, Kang Mus? Kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita lagi berada di ujung Sungai Rindu. Ujung Sungai Rindu ini ada di ujungnya nih, sahabat Bubah Mukti. Tepatnya kita ada di spot pemancingan ya, Bang? Spot pemancingan ikan kakap. Ikan kakap. Jadi sini cuma ada ikan kakap doang apa ikan apa aja nih? Oh, banyak. Di sini ada ikan kakap putih. Istilahnya disebutnya baramundi. Baramundi. Kalau bahasa nasionalnya. Nah, ada juga ikan kedukang, ikan sembelang. Terus lagi ikan ketang-ketang, ikan belanak. Ikan ketang-ketang? Ikan ketang-ketang itu jenisnya yang ikannya siripnya itu lebar, bintik-bintik, warna. Gitu. Iya, biasanya itu buat ikan hias juga itu, ikan ketang-ketang. Oke, terus ini kalau mau mancing di sini, kita harus masuknya dari Sungai Rindunya atau gimana nih, Bang? Bayarnya kalau gimana? Untuk masuk ke spot pemancingan ini, kita ada dua akses. Oke, bisa dari jalur laut, itu melalui Jembatan Cinta. Oke. Bisa melalui jalur darat, yaitu pintu masuk pertama Sungai Rindu. Oh gitu. Nah, sekarang kita mau bahas tentang Sungai Rindunya nih. Kenapa sih namanya Sungai Rindu? Ini apa namanya? Dulu itu menandakan kayak cerita Dilan juga, terinspirasi Dilan. juga. Nama Melea ya? Nah, Mila. Jadi ceritanya gimana tuh awalnya? Awalnya ini namanya ujung Sungai Kaloran. Sungai Kaloran, terus Sungai berganti Kaloran, nama jadi Sungai Rindu. Karena pada saat itu lagi nge-booming tentang Dilan juga kan. Oh, yang rindu itu berat rindu gitu itu ya? berat. Nah, jadi kita namain itu Sungai Rindu. Sungai Rindu. Kalau yang mengelola di Sungai Rindu ini siapa nih? Pokdarwis. Dari Pokdarwisnya sendiri. Kelompok Sadar Wisata. Oke. Ini dari kapan dibukanya, Kang? Semenjak pandemi kayak gini sih, kalau untuk buka ya kita udah mulai buka, tapi untuk donasi tiket itu kita belum buka. Oh gitu. Jadi baru mulai awal sih bulan inilah. Baru bulan ini aja ya. Pokdarwis. Nah, untuk mengelola Sungai Rindu gitu ya, itu dibutuhkan berapa lama, Kang? Wah, itu dibutuhkan cukup lama juga. Karena kita kan butuh anggaran biaya. Oke. Untuk tiket masuknya berapa nih kalau mau main ke Sungai Rindu? Untuk tiket masuknya sekarang ini 5.000. Rp5.000 ya. 5.000. Untuk parkir gitu segala macam udah sama tiket masuk atau beda lagi? Beda. Beda ya. Kalau untuk parkir nanti kita sediakan untuk di halaman rumah warga. Oke. Nah, selain ada pemancingan di Sungai Rindu ini, ada apa lagi nih? Banyak. Ada apa wisata aja kuliner. Ada wisata spot foto juga. Terus salah satunya ini nih, wisata pemancingan. Terus juga ada wisata edukasi. Oh, ada edukasinya juga? Ada, di dalamnya ada taman bacaan, literasi juga. Terus juga ada crab house, rumah kepiting. Ya. Terus juga bisa melihat warga itu budidaya rumput laut, masyarakatnya. Tiram. Jadi banyak di sini, jadi bukannya khusus wisata keluarga juga, wisata edukasi juga, pembelajaran juga, edukasi juga, di semua serba ada dah di Sungai Rindu khususnya. Sungai Rindu semuanya ada. Cukup bayar 5.000 aja. Cukup bayar 5.000, pengunjung sudah menikmati semua fasilitas yang ada di Sungai Rindu, termasuk keindahan alamnya loh. Ini benar-benar masih asri banget alam ini. Nah, selama pandemi ini kan objek-objek wisata di Kabupaten Bekasi khususnya ya, ada yang turun, ada juga yang pasti berdampak ya, Bang ya. Nah, kalau di Sungai Rindu sendiri ini dampak dari COVID-19 itu seperti apa?
Kalau di Sungai Rindu dampak dari pandemi ini sangat-sangat berdampak. Contohnya? Yaitu satu dengan pembatasan pengunjung juga untuk berkunjung ke pariwisata. Jadi salah satunya masyarakat juga warga yang berada di Sungai Rindu itu kulinernya pada tutup. Karena warung pada tutup karena kan pengunjungnya itu dibatasi atau lagi ada pembatasan gitu. Jadi sangat berdampak dari segi ekonomi, dari segi perekonomian lah yang paling berdampak ini. Oke. Nah, dari adanya Sungai Rindu sendiri pasti kan ada dampak positif dan dampak negatifnya untuk warga-warga di sekitar sini ya Kak ya. Bisa dikasih tahu nggak dampak positifnya apa dan dampak negatifnya apa? Kalau untuk dampak positifnya, jadi warga Sungai Rindu itu bisa ekonominya sedikit meningkat. Karena salah satunya dengan banyaknya pengunjung, dia bisa berdagang, terus juga parkir motor yang ada di rumah-rumah warga, biar ya bisa pada jualan dia kan. Nah, itu dampak positifnya di masyarakat. Membantu perekonomian di masyarakat. Nah, kalau negatifnya nih? Kalau untuk dampak negatifnya sih ya kita tadi kurangnya penunjang fasilitas sebenarnya. Artinya akses. Terutama dari akses jalan. Akses jalan untuk ke sini juga cukup sulit ya. Cukup sulit dan sedikit ekstrim juga. Itu tanggapannya gimana untuk Kang? Nah, ya untuk harapan saya sebagai Ketua Pokdarwis dan pemerintah Sungai Rindu itu salah satu objek wisata yang ada di Bekasi. Pesonanya juga, pesona alamnya juga mendukung. Ya, indah banget ya. Dari mangrove-nya juga. Nah, harapan saya untuk kedepannya lebih diperhatikan dalam segi tadi pembinaan terhadap kami, khususnya di Pokdarwis itu sendiri. Semoga langsung didengar ya oleh dinas-dinas terkait. Amin, mudah-mudahan. Semoga langsung dikabul. Amin. Nah, kalau untuk oleh-oleh dari Sungai Rindu sendiri ini apa aja sih, Kang? Nah, kalau untuk oleh-oleh dari Sungai Rindu kita biasanya ada nih tiram. Jadi pengunjung itu bisa membeli olahan-olahan yang ada di sini. Kayak ikan asin. Terus kayak tiram. Rumput laut juga tadi ada ya, Kang? Rumput laut. Terus lagi sirup pidada. Jadi banyak lah untuk oleh-oleh yang ada di sini. Tinggal bagaimana tadi pengemasannya dan didukung oleh pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi ya mohon dukungan juga ini untuk pembinaan warga juga karena potensinya di sini sangat banyak. Bisa dijadikan bahan oleh-oleh sangat banyak. Kayak gitu. Nah, untuk targetnya nih ke depannya Sungai Rindu apakah nanti mau ditambah spotnya, ditambah atau fasilitas lain seperti wahana-wahana gitu? Ke depannya ada target kayak gitu nggak, Kang? Ada. Jadi kalau untuk target ke depannya itu tadi kita memperbanyak spot selfie. Karena di sekarang kan banyak tuh yang pada foto-foto. Jadi nanti kita sediakan banyak spot selfie yang alami gitu. Terus lagi kita perbanyak juga nanti spot pemancingan juga nih. Ini baru berjalan 3 nih. Kedepannya kita punya target kita mau bikin sekisaran 50 spot mancing ya? Untuk wisata, untuk berwisata juga salah satunya gitu. Terus lagi kita tingkatkan lagi tadi sumber daya manusianya, agar lebih kreatif, dia berinovasi karena di sini potensi alamnya sangat mendukung. Jadi ya harapan nanti kita sayangnya kalau nggak dimanfaatkan. Nah itu sangat-sangat sayang. Makanya mudah-mudahan nih dengan para nanti banyak donatur dari Dinas Pariwisata juga. Mudah-mudahan membantu kami nih dalam pengembangan di sini. Amin. Untuk go internasional lah. Amin. Nah, oke, sekarang kita ajak juga nih sahabat Gua Mukti. Kalau di Sungai Rindu ini bukanya setiap hari apa, jam berapa? Nah, untuk buka di sini kita dari jam 8. Jam 8 pagi 8 ya. Pagi sampai jam kita tutup jam 8
closing itu jam 5. Jam 5 sore ya? Tapi kita juga punya progres nanti untuk di malam juga, karena nanti kan juga jadi banyak pengunjung yang untuk keluarga gitu, yang ngajak keluarga. Jadi Pak di sini nggak ada homestay gitu. Nah jadi kita lagi mau membuat gitu dengan teman-teman Pok Darwis nih, pengelola, kita mau buat homestay, penginapan keluarga gitu. Ya semoga kedepannya harapan-harapannya bisa segera terwujud, targetnya bisa segera tercapai. Amin, ya, amin, amin, amin. Amin, amin. Bapak selamat siang dengan Bapak Kadus 2 Desa Hurip Jaya, yaitu Bapak Hasan Basri nih sekarang nih kita sahabat Buah Mukti. Nah sekarang kita sedang ada di spot selanjutnya, yaitu spot di hutan mangrove-nya ya Pak ya? Iya. Di mangrove di Sungai Rindu. Nah Pak, di Desa Hurip Jaya ini dengan adanya Sungai Rindu sendiri memberikan dampak seperti apa Pak? Alhamdulillah wa syukurillah, saya ucapkan terima kasih dengan ridho dan barokah dari Allah, bahwasanya satu kegiatan yang dimotori oleh anak-anak kita sekalian, ya tim Sungai Rindu ini, alhamdulillah wa syukurillah, ya merasa terbantu sekali perekonomian warga saya semuanya di sini ya. Ya barangkali dari adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pok Darwis Sungai Rindu ini, ya banyak warga-warga saya yang tercover segala kebutuhan ekonominya. Oke. Terus Pak, dari Pok Darwisnya sendiri nih Pak, Bapak memberikan apresiasi seperti apa nih Pak? Yang jelas dalam Pok Darwis, memang setiap satu rangkaian acara dan kegiatan saya selalu dilibatkan atas nama pemerintahan desa, dan secara kebetulan juga dari Pok Darwis sendiri, anak-anak kita sekalian telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sebagai penasehat yang ada di Pok Darwis Sungai Rindu ini. Oke. Kalau awal mulanya sendiri dari Sungai Rindu ini seperti apa sih Pak? Bisa ceritain Pak? Asal mula Sungai Rindu ini, ya mohon maaf ya kalau saya cerita sedikit awal perjalanan ya. Sebelum saya diangkat sebagai pemerintahan Desa Hurip Jaya, saya pernah mencari dana di sini. Waktu itu masih sedikit sekali pengunjung, dan hanya pengunjung itu lalu layang tanpa ada silakan tujuan arah yang pasti. Waktu itu saya cari dana untuk kegiatan masjid. Ternyata pas begitu saya bertawasul di lokasi ini, alhamdulillah syukurillah, itu pengunjung segitu banyaknya, mampir semuanya di lokasi ini, dan alhamdulillah sedikit ada bantuan dari pengunjung itu untuk kegiatan yang saya tangani waktu itu, kegiatan masjid. Terus Pak, kalau dari kan tadi kita lihat banyak banget ya Pak ya, yang ada yang rusak. Nah itu kalau biayanya tuh dari mana Pak kalau mau dibenerin ya Pak? Kalau dulu memang dari biaya itu ditangani langsung oleh tim Pok Darwis. Kemudian karena itu masih sifatnya belum masih dengan bambu, alat penunjangnya ya, akhirnya banyak terjadi kerusakan kalau kita lihat tadi ya sambil kita lewat itu. Maka untuk ke depan adanya reformasi ini ke depan ya, Sungai Rindu ini diharapkan setidaknya dari pemerintahan daerah kita itu sangat peduli. Itu harapan saya atas nama wilayah untuk taman wisata yang ada di Pok Darwis Sungai Jingkam ini. Iya. Pak, selanjutnya nih Pak, kalau dari Sungai Rindu dan Sungai Gentong itu apakah mereka itu satu atau memang gimana Pak? Sungai Rindu dengan Sungai Muara Gentong ini ya agak terpisah sedikit ya. Kalau Sungai Rindu jalurnya dari Muara Laut sampai menuju arah perkampungan. Kalau Sungai Gentong yang sekarang ini kita ada ini, yang kelihatan alamnya, mangrove-nya ini berarti ini ada di Sungai Gentong ya Pak? Ini kita posisi kita sekarang ada di Sungai Gentong. Alaminya seperti daerah pedalaman Vietnam ini kalau kita lihat nih kan ya. Keren ya Pak, kayak bukan di Kabupaten Bekasi ya Pak? Jadi ternyata di sini kita Kabupaten Bekasi bagian utara, dan juga sebagai gerbang pintu masuk arah Jakarta masih ada lokasi yang seperti ini. Oke Pak, kalau dari pemerintah sendiri nih Pak, bentuk dukungannya seperti apa Pak? Kalau kita lihat ya tarik ulur ke belakang, memang dukungan dari pemerintah waktu mulai bergeraknya Sungai Rindu ini sampai terjadinya kemarin PPKM itu atau lockdown itu,
Dari anak-anak muda di sini masih hanya sebagian kecil yang dibantu dari pemerintah daerah. Namun untuk selanjutnya karena SK-nya ini juga dari Bapak Mustana sebagai Ketua Pokdarwis sudah ada sah, untuk itu saya mohon ke depan langkah-langkah selanjutnya tolong dari pemerintahan daerah agar secepatnya dan diharapkan agar Sungai Rindu ini yang dikelola oleh Pokdarwis anak-anak muda kita semuanya dapat lebih tepat sasaran dan bisa membangun kembali daerah wisata yang barangkali sekian lama ini barangkali ada mengalami kemunduran ya dengan adanya gejolak yang terjadi itu musibah COVID-19. Oke Pak, terakhir nih Pak, harapannya nih Pak untuk Sungai Rindu. Untuk selanjutnya barangkali saya atas nama pemerintahan desa Hurib Jaya yang berada di wilayah Dusun 2 sangat berharap kepada anak-anak kita sekalian, kepada pengurus Pokdarwis Sungai Rindu ini agar bisa mampu membenahi tempat atau taman wisata yang ada sehingga perekonomian warga kita semuanya bisa terpenuhi dan bisa berjalan lancar sebagaimana yang sudah berlalu sekian tahun. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Pak, sehat terus ya untuk Bapak dan keluarga. Ya sahabat Bubah Mukti, itu dia tadi jalan-jalan kita di Sungai Rindu. Tentunya indah banget suasana alam yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Khususnya untuk sahabat Bubah Mukti yang berada di Kabupaten Bekasi, ayo datang ke sini dan kita menikmati indahnya alam. Dan gak cuma ada wisata alam aja, tapi juga ada wisata edukasi untuk anak-anak belajar. Nah sahabat Bubah Mukti, itu dia tadi informasi yang dapat kita sampaikan di hari ini. Saya Nadia pamit undur diri, sampai jumpa.